taubat itu kalau bahasa mudahnya, yudillu bihi katsira, Allah menyesatkan, atau dengan perumpamaan ini disesatkan, katsiran, kebanyakan orang-orang yang kafir, orang munafik, wa yahdi bihi katsira, dan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang beriman, orang berakal. Wa ma yudillu, dan tidaklah yudillu, tersesat, bihi, dengan perumpamaan ini, dengan ciptaan Allah berupa nyamuk ini, tidak bakalan menyesatkan seseorang illal fasiqin, kecuali dia orang fasik. Lihat yang baru saya sampaikan tadi, fasik itu orang berdosa. Jadi orang itu kalau berdosa, pandangannya selalu buruk. Barang yang baik-baik itu dipandang buruk. Kalau orang tidak berdosa, pandangannya baik. Jadi ucapan, perbuatan, pola pikir itu ditentukan dari dalam. Kalau dalamnya tuh baik, maka cara pandangnya pasti baik. Tapi kalau dalamnya sudah kotor, cara pandangnya kotor. Kalau dalamnya itu sudah sering makan haram, dia akan melihat orang masjid itu seperti PKI. Dia melihat ulama itu seperti teroris. Ulama bukan teroris. Kenapa dilihat teroris? Karena memang otaknya tuh otak teroris. Jadi di sini pandangannya itu, dalam hatinya itu udah kotor. Makanya dia lihat keluar itu jelek. Dia lihat masjid yang baik-baik itu jadi jelek. Melihat orang soleh jadi jelek. Melihat orang yang sholat itu jadi buruk. Sampai orang pakai jenggot itu dipikir teroris. Padahal orang mau pergi sholat, ini sunnah. Orang pakai jenggot ini hadirin. Makanya bapak-bapak kalau bisa pakai jenggot, itu pahalanya mengalir 24 jam. Mengikuti sunnah itu 24 jam. Makanya piara jenggot walaupun dikit-dikit lah. Jangan nggak punya jenggot sama sekali. Ustadz cuma 2-3 enggak apa-apa sudah. Ada lumayan kan dapat pahala. Iya. Sunnah. Mengalir pahala. Anda tidur masih dapat, kan lumayan. Duduk-duduk dapat. Jadi kalau orang itu sudah dalamnya kotor, fasik. Fasik itu orang yang cenderung berbuat dosa. Orang yang suka berbuat dosa besar. Atau orang yang mengulang dosa-dosa kecil, itu fasik. Lah orang fasik itu, mereka melihat hal ini menjadi buruk. Padahal baik-baik saja. Jadi bukan barangnya yang buruk, tapi cara pandangnya memang buruk. Kenapa cara pandangnya buruk? Karena dia selalu senang dengan dosa. Jelas ya? Jadi sebenarnya kehidupan ini baik-baik saja. Cuman karena selalu makan uang haram, akhirnya melihat orang lain semua jadi buruk. Na'udzubillah min dalik. Yang paling parah, melihat penjahat, melihat PKI itu seperti sahabat. Ya, tambah kacau kan? OPM di Papua, KKB di Papua, yang sudah membunuh banyak masyarakat, membunuh TNI, membunuh Polri, itu dianggap saudara. Apa nggak kacau? Sementara ulama yang berjuang untuk negeri ini, memberikan nasihat yang benar, itu dianggap radikal teroris. Kenapa bisa begitu cara pandangnya? Orang baik dibilang buruk, orang buruk dibilang baik. Karena kebanyakan makan uang haram. Akhirnya dosa bertumpuk dalam hatinya, keluar cara pandang yang buruk. Na'udzubillah min dalik. Wa ma yudillu, dan tidaklah tersesat bihi, dengan ini perumpamaan, illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik. Maka mari hadirin, supaya cara pandang kita baik, bagus, sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam ayat ini, jadilah orang-orang yang jauh dari dosa. Kikis dosa sedikit demi sedikit, sehingga kita akan bersih melihat sesuatu itu dengan jernih, bahwa setiap ciptaan Allah ini tidak ada yang tidak baik,
semua punya hikmah, semua ada kebaikannya. Mudah-mudahan Allah membantu kita terus dalam keadaan baik dengan hidayah, inayah, taufiknya, sehingga kita ditetapkan iman dan Islam selama-lamanya, zahir wal batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.